Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu, udah ada yang pernah kenal sama ibu? Belum. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Juliana Sari. Saya bisa dipanggil Ibu Putri. Pendidikan terakhir saya itu mahasiswa Universitas Indraprasta. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi tentang pribadi saya? Tidak, Bu. Apa? Nomor satu. Umur aku baru 21 tahun. Boleh perkenalkan nama kalian? Boleh. Boleh, Ibu. Mau dari mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Kurniawati, biasa dipanggil Laili. Hai. Ya. Assalamualaikum. Nama aku Adinda Olivia, biasa dipanggil Linda. Halo Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Aisyah Darman, biasa dipanggil Aisyah. Halo Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rahmawati, biasa dipanggil Meli. Halo Halo Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Latifah Jahra, bisa dipanggil Dina. Halo Dinda. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia, biasa dipanggil Nisa. Halo Dinda. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Pratiwi, bisa disebut dengan Nanda. Halo Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Komnya Gustin, biasa dipanggil Komnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Reni, biasa dipanggil Anggi. Halo. Perkenalkan, nama saya Adelia Naifa, biasa dipanggil Adel. Di sini Ibu akan memberikan informasi tentang layanan. Apa yang kalian ketahui tentang layanan informasi? Ada udah pernah dengar layanan informasi nggak? Belum, Bu. Ibu akan menjelaskan, yaitu layanan informasi merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti pendidikan, informasi tentang jabatan yang ada di sekolah, dari kepala sekolah, guru, kebersihan, lingkungan sekolah sih, kalau misalnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Kalian udah pernah dengar tentang dampaknya pernikahan usia muda belum? Udah. Apa itu Nanda? Itu usia muda ya. Dampaknya apa? Dampak buruk yaitu pada usia muda membuat Apa Nanda? Belum siap nggak, Bu? Oh iya, dampaknya yang kalian kata. Dampaknya terkadang kalau usia muda kita belum siap Secara mental, batin, fisik. terus sama ekonomi juga belum siap. Iya, itu Karena kan dampaknya. usianya terlalu muda ya
buat kerja juga kayak ngasih apa tuh? Iya, ini persiapan diri lah. Oh gitu. Berarti di sini kita itu sebelum lanjut ke materi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ada mau mimpin doa dulu? Aku Oh ya boleh. Aisyah. Boleh. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Udah selesai. Aku pulang. Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan? Gimana Anda? Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang diri. Ya, tetapi dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalian minimal usia nikah muda pernikahan itu berapa untuk pria? 25, Bu. Kalau buat cewek berapa ya, Bu? Kalau untuk wanitanya yaitu 21 tahun dan untuk pria itu 25 tahun. Kameli udah siap tuh, Kameli. Siap nih. Nah, Itu kan Ida 21 tahun kan. jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai izin kedua orang tua dan salah satunya dari disebut sebagai wali. Dan ada banyak pengertian pernikahan di usia muda, diantaranya pengertian umumnya yaitu merupakan institusi agung yang mengikat kedua iris lawan yang harus masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes Sarlito Wirawan Suwarno, pernikahan di usia muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual. Jadi cukup logis kalau akan dinilai pada tali mengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu seperti tingkat hubungan seksual yang khas, tapi juga harus menjadi media aktualisasi media ketakwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan yang matang, kematangan fisik, psikis maupun spiritual. Ya, Bu. Ada apa yang kalian ketahui tentang faktor penyebab pernikahan di usia muda? Ada nggak? Faktor penyebab nikah. Faktor penyebab gitu, Bu. Iya. Pemidun mah. Ada tahu nggak? Hamil di luar nikah. Bahaya tuh. Faktornya. Faktor Ya, Bu. penyebab nikah muda. Ya. Itunya. Iya sih ya. Terus ada lagi? Apa tuh? Tuntutan orang tua. Ya. Dan di sini bakal menjelaskannya tentang itu. Ngebet. Kawin lari aja sih kalau
apa namanya kelaminannya Wanita lari, karpetnya juga pun lari, angkotnya lari, lari ke rumah. nikah sama mas apa ya? Mas Ameli, jauh di atas yang itu. Lihat. Yang faktor yang Dan diisi buka semua nyoba. itu ada faktor pribadi dan faktor keluarga. Untuk faktor pribadinya yaitu tidak sedikit pasangan memiliki alasan salah ketika menikah, sehingga terjadi ya nggak ada alasannya, dan sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah. Beberapa alasan pribadi yang salah diantaranya yaitu agar bisa menjauh dari orang tua, agar mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, dan yang terakhir karena terlanjur hamil, karena pasangan mencintai Anda untuk mendapatkan uang dan kesejahteraan finansial yang lebih baik. Dan untuk faktor keluarganya, yang maraknya seksual bebas di kalangan remaja dan dewasa muda maupun meningkatkan angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahapan mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satunya jalan yang dipilih keluarga walaupun bukan yang mutlak adalah menikah pasangan remaja di usia muda. Oh iya. Berarti tadi faktor ekonomi doang ya? Ini masih lanjut dari tadi. Oh, yaudah deh. Belum. Oh, berarti dari untuk faktor keluarganya yaitu dia maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatkan angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas berada pada tahapan mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satunya jangan dipikirkan baga walaupun bukan mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Kalau faktor pendidikan, kalian apa yang kalian ketahui? Ada yang kalian enggak? Faktor pendidikan ya, Bu. Jadi kayak di sekolahnya mungkin udah ada ini ya, Bu, materi dari sekolah tentang dampak pernikahan. Terus tiba-tiba malah
Amidun melakukannya Bu, jadi dia praktek fisika Bu. Kalau saya sih kalau faktor pendidikan itu dari yang tadinya dia mungkinnya setelah lulus SMK pengen melanjut jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena dia sering pacaran, terus nilainya juga sering jelek, terus juga dari dukungan orang tua juga kurang gitu supportnya buat melanjut pendidikan, jadi dia daripada zinah kan ya dalam berhubungan, lebih baik dia nikah. Jadi dia pendidikannya ya tamatnya segitu aja saya. Ya, kalau menurut saya seperti itu berarti hampir sama, yaitu karena faktor pendidikan itu sebagai orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja, lulusan SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, padahal pendidikan yang seharusnya itu bisa ke jenjang untuk selanjutnya. Dan orang tua memikir SMA anak tuh gak wajib ke jenjang selanjutnya. Terkadang memilih untuk nikah, dan orang tua tuh mendukung saja agar faktor ekonominya dia tuh terbantu karena anak sudah memisah dengan keluarganya. Untuk faktor hukumnya, hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, padahal negara wajib melindungi warganya, khususnya anak-anak dari keadaan berbahaya. Misalnya, setelah mereka menikah, mereka terjadinya KDRT. Hal ini pihak hukum harus bisa melindungi hak manusia yang kejadian kekerasan terhadap rumah tangga, dan si perempuan harus wajib melapor, jangan harus seakan-akan diam saja, bukan karena ya harus melapor. Kalau tidak melapor, batinnya dia akan tersiksa, ya batin dia dan mentalnya akan mengganggu. Dan untuk faktor budaya, maraknya kawin di usia muda ini berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takutnya tidak laku dan tak kunjung menikah di usia 20 tahun atau bisa 30 ke depan. Karena terkadang masyarakat atau faktor budaya menganggapan di usia muda itu harus menikah muda, padahal kesiapan wanita itu atau kesiapan seseorang berbeda-beda. Ada yang karena lihat orang tuanya. Kalau di usia 40 tahun baru siap gimana? Ya tergantung persiapannya. Misalnya dia siapnya di usia 40 tahun karena ada faktor keluarga. Misalnya di keluarga dia terjadinya broken home, jadi dia melihat ada rasa trauma dengan orang tuanya yang di dalam keluarganya itu terjadinya perpecahan karena orang tuanya bercerai, dan dia tidak mau akan terjadi kepada anak-anaknya, makanya dia siap menikah di usia 40 tahun. Terus kalau misalnya ada orang yang kayak
gara-gara ngeliat lingkungan sekitarnya banyak masalah di rumah tangganya, bahkan sampai ke perceraian itu, dia ngedown trauma, jadi dia nggak mau nikah. Itu gimana ngatasinya? Kalau mengatasi itu caranya itu konsultasi ke konselor, kalau tidak ke psikologi, kalau ke psikiater, karena dia melihat lingkungan sekitarnya terjadinya adanya KDRT, adanya perceraian, itu mentalnya akan terganggu, dan untuk melakukan jenjang pernikahan dia seakan-akan maju mundur untuk mau menikah atau enggak, karena akan terjadi yang tidak diinginkan seperti perceraian, KDRT. Ya, untuk dampak dari pernikahan muda apa yang kalian ketahui? Apa? Dampak pernikahan usia muda apa Nanda? Tadi faktor ekonomi, faktor masyarakat. Kalau dampak dari itunya, tingginya, pertama tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan. Jika ibu yang melahirkan di usia muda, yaitu 16 tahun, Itu kalau kayak gitu kuat ngeden gak sih Bu? nah itu karena ada di operasi sesar, ada yang milih normal. Kalau misalnya di usia muda lebih baik operasi sesar, karena ada yang rahimnya kuat, ada yang enggak. Kalau misalnya rahimnya tidak kuat, nyawa orang tuanya akan terancam. Tapi kalau dia tetap memaksakan diri, udah lo gak usah pakai sesar, biayanya kan mahal. Nah, ya mau nggak mau harus mengambil resiko yang dia mau, karena harus mengikuti anjuran dokter. Kan mau lahiran itu kita harus tanya dulu terhadap dokter, mau sesar atau normal, karena itu ada prosedurnya juga sebelum melahirkan itu ada HPL-nya. Kalau misalnya HPL di 9 bulan pembukaan, kalau misalnya sudah waktu yang melahirkan, nanti dokter akan bilang ibu mau sesar atau normal. Kalau misalnya dia menjawab yang terbaiknya gimana, ya mau kita harus ikutin dokter. Ya terbaik. Dan yang kedua itu penyakit HIV. Penyakit HIV itu merupakan penyakit yang menular. Sebelum menikah atau mau ke jenjang pernikahan, pasti ada prosedur untuk cek terlebih dahulu apakah pasangan mereka punya penyakit HIV atau enggak. Dan yang kedua itu kanker rahim. Sebelum melakukan pernikahan juga harus dicek apakah perempuan tersebut punya penyakit kanker rahim atau enggak. Kalau misalnya perempuan tersebut punya penyakit kanker rahim, maka lebih baik cek ke dokter, kita pendapat dokter apakah itu. Kalau misalnya dokter lebih mementingkan kesehatan, lebih mengutamakan dan lebih butuh, dokter menganjurkan untuk operasi pengangkatan rahim, lebih baik mengikuti anjuran dokter. Dan terusnya yang keempat, depresi berat. Depresi berat itu yang terjadi di pernikahan. Kalau bisa terjadinya depresi dari tekanan orang tua, dari tekanan pasangan, dan terkena mental mereka. Dan kalau misalnya mental mereka terganggu, mereka harus ke psikiater atau psikologi untuk memperbaiki mental mereka, mental mereka,
traumanya itu. Psikiater, terus udah pokoknya udah tarik tangan juga, tapi itu mentalnya tetap mungkin dulunya kali ya yang traumanya dia terlalu amatis banget ya, sehingga itu penyakitnya itu terlalu berat gitu, jadi tekanan batin apa dipikirin gitu. Terus dia juga kan udah dapat saran juga kan dari guru BK-nya, katanya disuruh ke psikiater, udah tuh dia saranin begitu, dia ngikutin alurnya. Terus juga udah berobat ke psikologi juga udah, terus dia ngikutin juga. Pokoknya dia udah kemana-mana, terus tapi itu dampaknya masih kelihatan. Tapi kalau misalnya dia masih dekat dengan dia masih tetap berumah tangga dengan suaminya atau enggak? Kalau misalnya rumah tangga masih, tapi dalam arti kayak kurang gitu rumah tangga itu, aku juga dia makanan batin Kalau melenceng kayak gitu, kalau misalnya ceweknya masih berhubungan dengan keluarga suami lebih baik ambil langkah, lebih baik kalau misalnya pihak psikiater atau psikologisnya tidak menyarankannya, maka lebih baik melakukan perceraian, karena itu juga tidak akan itu tetap akan menghambat, karena tapi kalau kayak gitu, kalau dampak perceraian itu dia kan suami istri, tapi dia udah mempunyai 2 anak, tapi itu ntar bakal berdampak buat sama anaknya. berdampak, tapi kesehatan ibunya juga berdampak. Terus cara lainnya gimana itu? Rasa juga bingung. Nah, yang kelima yaitu pernikahan tidak dikuasai hukum. Pernikahan yang tidak di kekuatan hukum itu kayak pernikahan siri atau pernikahan yang ada berdasarkan agama saja, yang tidak berdasarkan negara. Hal ini tidak bisa memperkuat pernikahan. Jika suaminya menolak hukuman tersebut, pernikahan tersebut akan langsung bercerai tanpa harus ke pengadilan agama. Dan yang keenam, wujudnya pekerjaan anak-anak akan merasa terabaikan atau anak melihat orang tuanya konflik terus saat di usia muda, karena emosi orang tua kan kadang-kadang tidak terkontrol dan berdampak kepada anak. Dan yang kedua itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan KDRT, laki-laki yang melakukan kekerasan kepada istri. Hal ini terjadi terkadang lelaki tidak mempunyai pekerjaan dan lelaki tidak memikiri keluarga, karena Es krim. udah pada bosan kayaknya ya. Iya. Yaudah, kita melakukan SDG terlebih dahulu yuk. Jadi Bu, Sabar. La ilaha illallah.
baby moon. Mata. Aku aja main. Katanya mau nyanyi. Ayo siapa yang salah ngaku? Enggak. Hidung mana hidung? Hidung. Maju aku hidung. Kaki mana kaki? Lutut mana lutut? Satu lagi. Jangan nyanyi kayak anak-anak gitu. Satu lagi. Satu lagi katanya. Satu lagi ayo. Dia bener nyanyi apa berdua? Badan gua makin nyanyi lagu apa? Pakai huruf lagi nggak bisa. Pakai monyong. Bener ada ya. Stand up comedy. Udah tidak. Udah ya. Kamu ngelawak. Udah cepetan. Aku yang ketawa. Yes. Halo. Mau di apa? Baby kunci. Oh nyanyi begitu. Udah nyanyi lagi belum? Pelangi, alangkah indahmu. Merah putih hijau di langit yang biru. Melukis aku. Ayo bareng-bareng. Ulang bareng namanya. Pelangi, alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, ciptaan Tuhan. Boleh dimakan. Boleh. Ya, nah untuk materi yang terakhir yaitu cara mengatasi pernikahan di usia muda. Yang pertama, keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini baik kepada anak serta memberikan bimbingan perlindungan dan pengawasan agar anak tidak terjumus dari dalam pergaulan bebas yang dapat mengarahkan berbagai hal negatif. Yang kedua, sekolah bekerja sama dengan organisasi sosial, terutamanya tentang resiko pernikahan di usia muda, mulai pendidikan seks dini,
konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah dan mengakibatkan kehamilan. Yang ketiga, masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan di usia muda atau di bawah umur karena pernikahan ini seperti merupakan kebiasaan sebagai masyarakat di daerah. Keempat, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal, yaitu memenuhi hak kesehatan, pendidikan anak yang dimaksud untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadinya eksploitasi anak dalam pernikahan. Yang kelima, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut, termasuk menjaga anak agar tidak menikah di usia muda. Karena pendidikan dan kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak hingga tamat SMA. Dan ini merupakan Balik dulu. dan yang terakhir, pemerintah maupun kalangan masyarakat harus mengembangkan pendidikan agar membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lainnya, sehingga menikah muda bukan salah satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi bagian terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak memasuki jenjang pernikahan. Dan yang terakhirnya, aspek-aspek memerlukan kebebasan untuk membangun rumah tangga, yaitu aspek pertama pendidikan dan keterampilan. Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang dan melangsungkan pernikahan. Hal ini bagi penumpang tersebut memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Kedua, fisikis dan biologis. Mentalitas yang mantap merupakan salah satu kekuatan besar dalam memperoleh kekuatan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada dalam setiap individu harus dapat menghasilkan ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami. Terakhir yaitu sosial kultural. Pada sisi lain, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi lingkungan sekitar dan dapat menyesuaikan hal ini agar terciptanya suasana di mana dalam suatu rumah tangga yang harus diminta diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Sebagaimananya dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk dan merasa terfasilitasi dan pergaulan bersifat umum secara sosial dan kedewasaan mereka, sesuatu yang didasari atas perbedaan kelas sosial yang ditempati. Untuk yang apa yang ada mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Terakhir saya akan membagikan soal untuk kalian isi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini dan selanjutnya Ibu akan nanti kalau kalian sudah selesai ya. Ibu akan membagikannya. Oke, siap.
Kita bersusah nih. Emang susah. Susah kan kita belum belajar. Ini kan dari kalian habis belajar. Belajar nikah. Emang kamu mau nikah sih ini? Gak mau. Berapa dia nikah? Nah, tadi kok bisa disebutin cowok dan wanita 25 sama 21. Oh, dampaknya. Dampaknya apa? Faktor ekonomi boleh. Itu sebisanya juga. Udah, kami masih dislike apa? Dislike kan Layar. apa aja kesimpulan ya kesimpulannya aja kalian dapat kenapa kesimpulannya apa yang kalian dapat Itu kan ada. Nggak boleh kawin muda. ya boleh Itu ada. PPT apa? Gimana Bu? ini tadi ya kewajibannya apa aja Udah selesai PPT itu apaan? PPT. apa udah selesai untuk itu menyebut Tinggalin yuk, tinggalin. Ina boleh berarti Boleh Ibu. Ini kumpulin ke aku. Kumpulin. Ini Kadina. Selesai Bu, aku mau rapiin dulu kan. semuanya. Disetujui semuanya. Disetujui atau tidak disetujui. Aku mau mengambil satu-satu lain dong Ini yang kamu siapa? Aku beri namain. Namanya siapa? Ya, sini Nairi. materi ini apa ada yang kalian tanya lagi Tidak. kelas ini akan dihadiri ada yang mau memiliki undangan terlebih dahulu Eli. Hah? Deli Boleh. ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu ada melakukan kesalahan kata atau ada kata yang tidak enak, mohon dimaafkan.